Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pada web design ya. Tabel pada web design. Di mana tabel ini adalah sebuah sel ya. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Perpotongan antara baris dan kolom. Apa itu baris? Baris itu yang mendatar, itu baris ya. Dia landscape, dia mendatar, itu disebut baris ya. Sedangkan kolom itu adalah yang vertikal ya. Kolom itu vertikal. Nah, itu bedanya baris dan kolom. Kemudian di sini pada tabel digunakan apa pembukanya? Setelah HTML, pembukanya adalah tag tabel ya. Tag tabel, dia diapit oleh tag tabel. Nah, kemudian nanti akan dituangkan dalam sebuah algoritma pada contoh 2 ya. Contoh 2 adalah program untuk pembuatan sebuah tabel pada web design. Nah, sedikit saya akan jelaskan tentang sel. Sel itu adalah di sini menyajikan pembuatan tabel. Nah, tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi informasi itu dibuat sedemikian rupa dalam bentuk sel, yang dimana merepresentasikan kondisi awal, kondisi default, misalnya dalam suatu cerita ya, soal cerita atau soal uraian. Nah, kemudian supaya lebih mudah untuk dicerna ya, untuk diolah ke dalam proses berikutnya, maka dia akan dibuat dalam bentuk tabel ya. Kalau seandainya biodata mahasiswa kita uraikan, misalnya nama saya adalah A. A itu saya itu berada pada teknik informatika misalnya, dan jurusannya itu adalah jurusan kuliah saya. Itu kan banyak kata-kata yang tidak begitu penting ya. Banyak kata-kata yang tidak begitu penting yang bisa diringkas ke dalam sebuah tabel. Jadi informasi itu lebih berbentuk data ketimbang cerita ya, ketimbang cerita. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk tabel pada HTML digunakan tag tabel ya, karena kita akan menggunakan tabel. Nah, kemudian elemen tabel berisi properti yaitu tag tr ya. Tr itu tabel row ya, dia untuk menentukan baris atau table row yang di dalamnya terdapat properti td, tabel data ya, untuk menampilkan data pada setiap sel tabel atau tabel data atau kolom ya, itu atau kolom. Nah, ini adalah contoh pembuatan tabel yang sangat sederhana sekali. Kalau saya di contohnya ininya pemrograman desain web ya, desain web, karena ini kan saya sadur dari materi yang lama ya. Di sini saya ganti desain web. Desain web ya. Nah, kemudian di sininya tetap biodata siswa. Di sini terdiri dari 1 TR. 1 TR berarti dia hanya satu baris. Nah, ini tabel berarti hanya menulis biodata siswa. Seperti itu. Kemudian keterangan gambar ya, keterangan gambar 1 diapit oleh tag tabel. Tadi kan sudah kita lihat ya, diapit oleh tag tabel. Diapit oleh tag tr sebanyak 1, berarti ada satu baris. Tadi tr garis miring tr, berarti dia satu baris. Diapit oleh tag td sebanyak 1 ya, td ke td garing td, berarti terdiri dari satu kolom. Ini adalah satu baris satu kolom, tabel dengan isi sel satu baris satu kolom.
Berarti tabel tersebut terdiri dari satu baris, satu kolom. Seperti itu. Nah, layoutnya seperti ini. Tampilannya satu baris, satu kolom. Gitu. Itu layoutnya seperti itu. Layout dari gambar satu. Kemudian kita kembangkan lagi programnya itu menjadi 2 baris 3 kolom, ya. Kenapa 2 baris 3 kolom? Ini satu baris. Nah, ini semua diapit oleh TR yang satu, ya. TR maksudnya 1 TR. Berarti 1 TR 1 TR. 2 TR 2 baris. Nah, ini diapit oleh 3 TD. Berarti TD1, TD2, TD3 ada 3 kolom. Nah, ini berarti 2 baris 3 kolom, ya. Seperti itu. 2 baris 3 kolom. Keterangan gambar 2 diapit oleh tak tabel, diapit oleh tak TR sebanyak 2, berarti ada 2 baris. Diapit oleh tak TD sebanyak 3, ya kan, berarti terdiri dari 3 kolom. Berarti tabel tersebut terdiri dari 2 baris 3 kolom, ya, seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu, ya. Kemudian, nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Di sini yang ada perubahan, ya. Tadinya pemrograman web, yang lalu saya sudah ganti, ya, nanti. Saya sudah ganti desain web atau web design kalau nggak salah. Nah, ini 1 baris 2 baris. Ini 1 kolom 2 kolom 3 kolom, ya, seperti itu. Itu tampilan layoutnya. Nah, layout dari gambar 2. Nah, seperti itu. Sudah? Nah, itu sudah dijelaskan tentang sel, ya. Penjelasan dari sel, baris, dan kolom tak tabel. Sekarang algoritma. Algoritma contoh 2, ya. Saya akan jelaskan tentang algoritma contoh 2. Nanti kan kita akan buat program contoh 2, ya, isinya tentang pembuatan tabel. Kita menggunakan seperti biasa algoritma yang sangat sederhana, yaitu algoritma narasi, ya. Nah, kemudian di sini di dalam algoritma narasi tetap nomor 1 adalah kita new file. Yang kedua adalah tetap menyimpan atau save. Biasakan sebelum ditulis apa-apa kita menyimpan. Yang ketiga adalah coding. Nah, di sini kita merepresentasikan semuanya dalam bentuk tulisan pemrograman yang kita lakukan sekarang di Notepad++, ya. Saya menggunakan Notepad++. Agak berbeda dari Notepad. Notepad kan kemarin udah, ya, kita kasih contoh dengan menggunakan Notepad. Nah, kemudian di sini kita running program. Sesudah coding kita running, ya. Kita jalankan. Kalau program belum bisa berjalan, kita kembali lagi pada codingan. Nah, setelah di running, kita kita analisa. Apakah program yang kita jalankan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan apa yang kita canangkan, dengan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya belum sesuai, kita kembali lagi kepada codingannya. Apa yang salah di dalam codingannya? Misalnya, kita ingin itu undakan barisnya ke bawah, ya, kayak biodata siswa ke bawah, terus NIM, terus titik 2, kemudian nomor NPM-nya, ya, istilahnya. Kita ingin undakannya ke bawah, bukan rata ke samping jadi 1 baris. Kita pengen 2 baris 3 kolom, bukan satu baris 4 kolom. Misalnya seperti itu, bukan 1 baris 4 kolom. Kita ingin 2 baris 3 kolom, ya. Maka dari itu kita analisa itu. Kita kembali lagi, kalau sudah kita analisa, kita kembali lagi kepada codingan.
jalan ya jalan, program itu jalan, terkadang udah jalan belum jalan, udah running gitu kan, udah running, tetapi runningnya itu harus diuji, apakah runningnya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Makanya ada yang disebut uji sistem, uji program, uji codingan ya. Dalam pengujian itu kita lihat detailnya, kita harus lihat seperti itu. Jadi nggak asal jalan, udah jalan bu, kemana jalannya, misalnya jalannya nyasar, itu salah, itu belum benar. Seperti itu. Maka dari itu algoritma sangat penting sekali di dalam kita membuat coding ya. Nah bu, apalagi misalnya codingnya gimana, nanti pada pertemuan yang berikutnya.